wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Semua sudah sarapan? Bagus. Setiap pagi kita harus sarapan agar lebih bersemangat untuk menerima pelajaran. Nah, baik anak ibu, ibu cek dulu kehadirannya ya. Tolong ketua kelas siapa yang hadir hari ini? Oh iya, Sakila, kenapa? Sakit. Mari kita doakan bersama supaya teman kita ini cepat sembuh. Nah, kemudian seperti biasanya sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang ibu mau tanya dulu sama anak ibu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, Nurul. Bagus. Penggolongan hewan sesuai dengan makanannya. Hewan apa aja itu, Hadi? Oh iya, karnivora. Bagus. Karnivora hewan pemakan daging. Siapa lagi yang tahu? Ya, Dimas. Bagus. Omnivora hewan pemakan segalanya. Ya, kalau yang memakan tumbuhan apa namanya? Iya, bagus Paki, herbivora. Nah, coba tunjuk tangan anak ibu siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Oh iya, banyak ya. Nah, sering-sering ke sawah atau tidak? Oh iya, sering. Pernah ke sawah ya? Semua pernah ke sawah ditemani oleh orang tuanya. Nah, anak ibu, hewan apa yang pernah kamu lihat di sawah? Coba. Iya, Ismet pernah melihat tikus memakan padi, katanya Bapak. Ya, betul. Siapa lagi yang pernah melihat hewan? Nur Amidah? Iya, bagus. Ulat memakan daun jagung mama, kata Nur Amidah. Iya, betul. Nah, apalagi yang kamu lihat, nak? Sarip? Oh iya, ular lagi mengejar-ngejar tikus. Nah, kalau dapat si tikus ini berarti tikus akan jadi mangsa si ular. Nah, kemudian inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kita masih berada pada tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pada buku tema kita ini halaman 99 ya, anak ibu. Silakan dibuka aja. Nah, sebelumnya ada gambar yang akan ibu paparkan di depan, tapi ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dari gambar ini nanti anak ibu dapat menganalisis pengertian dari rantai makanan. Kemudian yang kedua, anak ibu dapat membuat gambar rantai makanan beserta komponen-komponennya. Yang ketiga, dari teks non-fiksi, anak ibu nanti dapat membuat pokok pikiran, menentukan pokok pikiran masing-masing paragraf. Kemudian yang keempat, dapat membuat pertanyaan sesuai dengan isi teks non-fiksi. Nah, kemudian tolong dulu yang bangkunya di belakang, luruskan dulu nak mejanya dengan yang di depan ini. Samping Dimas juga. Ya, udah lurus. Oke, perhatikan ke depan semuanya, tidak ada lagi yang bercerita ya. Di sini ada gambar. Gambar yang pertama, ini gambar apa ini anak ibu? Iya, bagus. Padi, betul. Ini yang kedua, gambar apa ini? Ya, tikus, betul. Yang ketiga, Aida, ini gambar apa? Ya, ular. Bagus. Yang keempat, ini gambar apa ini, Ismet? Ya, elang, Bu. Betul. Yang terakhir, ini ada gambar apa ini? Iya, Dimas, jamur. Bagus. Nah, dari gambar yang di depan yang ibu tampilkan ini, ibu kasih kamu waktu 5 menit untuk menggali informasi apa yang kamu dapatkan dari gambar ini. Nah, coba berpikir. Ya, siapa yang pertama memberikan informasi? Boleh, Paki, apa nak? Bagus, mantap sekali. Padi dimakan tikus, kata kawan kita Paki. Betul. Nah, kemudian siapa lagi yang menemukan informasi? Nurul. Iya, bagus. Tikus dimakan ular. Betul sekali ya. Nah, terus ada lagi yang kamu temukan di sini di gambar ini? Nur Amidah? Ya, bagus. Ular dimakan oleh elang. Ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini ya, ekosistem sawah. Di sawah ini kita temukan ini semua di sawah. Nah, ada yang dimakan, ada yang memakan. Berarti inilah yang disebut dengan rantai makanan. Inilah topik pembelajaran kita pada hari ini adalah rantai makanan. Nah, Ibu, yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem. Tadi padi dimakan oleh tikus. Ada yang memakan, ada yang dinamakan. Ada yang dimakan, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Di dalam rantai makanan ini ada 3
komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah produsen. Produsen itu apa, anak ibu? Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis. Coba dari gambar yang 5 ini mana yang bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan makanan? Ya, bagus, pakai padi. Berarti padi adalah produsen. Stop dulu. Duh. Komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini mempunyai tingkatan ya, nah ibu. Tingkatan yang pertama adalah hewan yang memakan produsen. Jadi yang mana di sini hewan yang memakan produsen? Siapa bisa menentukan? Yang sarap? Ya, bagus, tikus. Tikus berarti adalah konsumen tingkat pertama. Nah, kemudian konsumen tingkat kedua ini adalah hewan karnivora, boleh hewan karnivora, boleh hewan omnivora yang memakan hewan lain. Yang mana di sini, Anak Ibu? Ya, bagus, si ular. Si ular adalah konsumen tingkat kedua. Nah, kemudian ada konsumen puncak namanya. Konsumen puncak ini adalah hewan karnivora yang tidak ada lagi pemangsanya. Berarti di sini yang tidak ada lagi pemangsanya apa, Anak Ibu? Ya, elang. Elang ini adalah konsumen puncak. Kemudian si elang ini akan mati. Suatu saat dia akan mati. Nah, ketika dia mati maka dia akan diuraikan oleh jamur. Maka jamur ini adalah komponen pengurai. Jadi ada 3 ya komponennya. Pengurai. Nah, kemudian sisa-sisa tubuh hewan yang sudah diuraikan oleh jamur maka akan menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman padi. Oh, Ibu, ada lagi enggak yang bisa menguraikan hewan yang sudah mati? Ada, seperti cacing, bakteri juga bisa menjadi pengurai. Nah, inilah dia rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, kemudian Anak Ibu supaya lebih cepat mengingatkan kembali proses pada rantai makanan ini, Ibu ada nyanyi ini versi anak kambing saya. Nah, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya sudah dimakan tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu sudah dimakan ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Nah, ini akan kita ulang-ulang nanti supaya lebih cepat mengingat. Nah, Anak Ibu semua, pada halaman 99 ada cerita non-fiksi. Coba Anak Ibu Algi dibaca dulu. Bagus. Siapa yang bisa menentukan pokok pikiran pada paragraf pertama? Ya, Dimas. Mantap, ya. Pokok pikiran pada paragraf pertama itu adalah rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Bagus. Paragraf kedua, Nurul. Ya, bagus. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Bagus. Siapa yang bisa membuat pertanyaan sesuai dengan isi dari paragraf pertama? Nur Amidah. Ya, bagus. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, sekarang Anak Ibu ada di sini LKPD. Pada LKPD ini ada rantai makanan yang gambarnya Ibu acak ya, ini ekosistem kebun. Nah, Anak Ibu nanti buatlah gambar rantai makanan ini sesuai dengan komponen-komponennya. Masing-masing komponennya buat nanti di bawah. Kemudian ada cerita non fiksi, tentukan nanti pokok pikirannya dan buatlah pertanyaan sesuai dengan isi teks non fiksi ini. Udah? Tolong ketua kelas dibagikan. Oke, selesai. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan hasil tugasnya? Ya, Paki. Bagus, berani Paki ke depan. Ya, semakin sering ke depan semakin baik. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Paki. Yang kedua siapa? Perempuan dulu. Oh ya, Aida. Bagus, tepuk tangan untuk Aida. Baik, terima kasih Anak Ibu semuanya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, mari kita simpulkan dulu pelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Dimas. Bagus. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem. Siapa yang bisa menambahkan? Iya, Sarip. Bagus. Komponen yang terdapat pada rantai makanan ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Baik, Anak Ibu sekalian, sebelumnya tugasmu di rumah nanti halaman 101. Kalau tidak mengerti, minta bimbingan dari orang tua nanti. Kemudian kita tutuplah pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.